Halo semuanya, selamat datang di episode ke-7 Sound of Fear. Pada episode ke-7 kali ini, kami akan bercerita mengenai sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh salah satu pendengar Sound of Fear. Pendengar kami ini bersahabat dengan salah seorang teman sekelasnya di salah satu universitas terkemuka. Mereka sudah bersahabat semenjak tingkat 1. Dan mereka sering bermain bersama. Suatu hari, ia pergi ke kosan sahabatnya ini untuk sekedar berkunjung dan berencana untuk bermain game bersama. Mereka bermain game sambil mengobrol dan makan cemilan. Mereka bermain hingga tengah malam. Akan tetapi, karena mengantuk, ia memutuskan untuk tidur lebih dulu. Sementara sahabatnya ini masih bermain game. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur. Tapi kira-kira sudah lewat tengah malam. Saat itu, tiba-tiba ia merasakan hawa yang tidak enak, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam kondisi mata tertutup, ia membalikkan badannya ke samping. Dan dengan setengah sadar, ia melihat sahabatnya tertidur di sebelahnya. Awalnya, ia tidak merasakan ada yang ganjil. Tapi ia mendengar napas dari sahabatnya ini menjadi tidak teratur. Seperti orang yang sedang sesak napas karena ditindih sesuatu. Karena semakin lama napas temannya semakin tidak teratur, ia membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apakah ada yang salah dengan temannya. Saat itulah matanya terbelalak ketika melihat sesosok wanita yang menindih dada sahabatnya. Wanita itu berambut kusut dan panjang, memakai baju putih yang panjangnya sampai mata kaki, dengan wajah yang merah bersimbah darah. Ia pun mulai ketakutan dan keringat membasahi punggung dan keningnya. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Awalnya, ia mengira bahwa ia sekedar bermimpi. Tapi pemandangan yang ia lihat begitu nyata. Ditambah lagi, kondisi sahabatnya yang semakin kesulitan bernapas. Akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk membaca doa, memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa dari makhluk tersebut. Sembari berdoa, dengan berani ia menatap ke arah wanita tersebut. Wanita itu balik menatapnya. Dan ia merasakan aura kemarahan yang terpancar kuat dari tatapan wanita itu. Dalam hatinya, ia benar-benar ketakutan. Tetapi doa-doa tersebut seolah menguatkan dirinya untuk tidak takut terhadap wanita itu. Tak lama, wanita itu menghilang. Ia segera membangunkan sahabatnya dan memastikan kondisi sahabatnya baik-baik saja. Ia kemudian bertanya, apakah sahabatnya merasa ada yang menindih. Sahabatnya mengiyakan pertanyaannya. Kemudian sahabatnya bertanya, kenapa ia bisa menduga seperti itu? Namun karena ia tidak ingin sahabatnya ketakutan, ia memutuskan untuk tidak bercerita sekarang tentang apa yang ia lihat dan menyimpannya untuk diceritakan pagi hari. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali tertidur. Setelah beberapa lama, ia merasakan dadanya seperti ditindih sesuatu.
Napasnya berat, dan lama-kelamaan ia mulai kesulitan bernapas. Namun saat itu, ia kesulitan untuk membuka matanya. Ia berpikir bahwa ia hanya sedang bermimpi buruk. Akan tetapi, karena napasnya semakin tersengal-sengal dan ditambah lagi lehernya seperti tercekik sesuatu, ia akhirnya membuka mata dan melihat sosok wanita yang tadi menindih sahabatnya kini ada di atas tubuhnya. Ketakutan luar biasa menyerang dirinya. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan ia juga tidak bisa bicara. Ia berjuang untuk mencengkram jemari sahabatnya, agar sahabatnya itu bangun dan menolongnya. Namun sahabatnya tidak kunjung bangun. Semakin ia berusaha membangunkan sahabatnya, cekikan wanita itu semakin kuat. Kuku-kukunya yang panjang seperti bisa menusuk lehernya. Dan aura kemarahan dari wanita itu terpancar semakin kuat. Ia terus berdoa, memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Namun tidak ada tanda-tanda wanita itu akan beranjak pergi, atau sekedar melonggarkan cekikannya. Ia tidak berhenti berdoa, namun kini ia memasrahkan dirinya pada Yang Maha Kuasa. Lama-kelamaan, sosok wanita itu menghilang. Dan sepanjang sisa malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali, karena masih teringat akan sosok wanita itu. Paginya, ia menceritakan kisah ini pada sahabatnya. Sahabatnya terkejut, namun tidak heran. Karena itu, ia merasa sesak napas. Semenjak saat itu, ia tidak pernah lagi menginap di kosan sahabatnya. Sekian cerita dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengarkan pula cerita-cerita horor Sound of Fear lainnya. Apabila para pendengar memiliki pengalaman mistis atau cerita horor dan berniat untuk membagikannya, maka bisa mengirimkannya melalui direct message Instagram atau melalui email kami yang tertera di kolom deskripsi.